Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kelembutannya memberi waktu bagi setiap hamba untuk berdoa, bersimpuh dan berharap. Dialah yang mendengar bahkan ketika lisan kita terdiam, dan mengetahui isi hati bahkan sebelum kita mampu mengungkapkannya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW, yang diutus sebagai cahaya penuntun bagi hati-hati yang gelap, serta pembawa harapan bagi mereka yang nyaris kehilangan semangat hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti pernah merasakan masa di mana ia berdoa dengan sepenuh hati, namun tidak juga melihat tanda-tanda jawaban. Doa yang telah lama dipanjatkan, mungkin tentang rezeki, jodoh, kesembuhan, atau ketenangan hati, terasa seakan terhenti di langit tanpa jawaban. Dan di saat seperti itu, banyak hati yang mulai goyah. Ada yang bertanya dalam bisikan hatinya, apakah Allah masih mendengarkanku? Namun sesungguhnya bukan Allah yang diam, kitalah yang seringkali tak memahami bahasa kasih sayang Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang mulia, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini turun sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tanpa adanya kata kul, katakanlah, seperti ayat-ayat lainnya. Itu pertanda bahwa Allah menjawab langsung tanpa perantara, seolah ingin menegaskan bahwa antara Dia dan hambanya tidak ada jarak. Setiap doa yang engkau panjatkan, meski hanya dalam lintasan hati, sesungguhnya telah sampai. Tidak ada doa yang terbuang, tidak ada air mata yang sia-sia. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Shalihin menjelaskan, doa seorang hamba tidak pernah sia-sia. Terkadang Allah mempercepatnya di dunia, terkadang disimpan untuk akhirat atau dijadikan penghalang bagi keburukan yang akan menimpanya. Maka jangan pernah berpikir bahwa doa yang belum dikabulkan adalah doa yang ditolak, sebab di balik penundaan itu ada kasih sayang Allah yang belum kau pahami. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberinya satu hal dari tiga hal. Yang pertama, dikabulkannya segera. Yang kedua, disimpan baginya di akhirat. Atau yang ketiga, dihindarkan darinya keburukan yang sepadan. Hadis riwayat Ahmad, sanad sahih. Hadis ini adalah kunci untuk memahami bagaimana Allah menjawab doa. Terkadang yang kita anggap penundaan sebenarnya adalah perlindungan, dan yang kita suka anggap cepat kadang justru menjadi ujian. Syekh Asy-Sya'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, bisa jadi Allah menunda jawaban doa karena waktu yang diminta belum tepat, atau karena hamba belum siap menerima, atau karena Allah ingin memperbanyak pahala dari kesabarannya. Maka ketika engkau berdoa dan Allah belum jawab, yakinlah bahwa Allah sedang memilihkan waktu yang terbaik untukmu. Seperti seorang ibu yang menahan anaknya agar tidak memakan makanan panas, bukan karena benci, tapi karena sayang. Mari kita merenungi kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau berdoa selama puluhan tahun untuk mendapatkan keturunan. Tubuhnya lemah, rambutnya memutih, namun lisannya tidak pernah berhenti memohon. Allah berfirman, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Al-Quran Surah Maryam ayat 4. Begitulah seorang mukmin sejati. Ia tidak mengukur keimanan dengan kecepatan hasil, tapi dengan ketulusan dalam menunggu. Dan akhirnya ketika waktunya tiba, lahirlah Yahya alaihi salam, anak yang diberkahi. Demikian pula Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Beliau tidak pernah berhenti berdoa, namun doanya bukan keluhan, melainkan pengakuan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Al-Quran
surah Al-Anbiya ayat 83. Setelah masa panjang penuh sabar, Allah berfirman, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 84. Setiap kisah para nabi menunjukkan satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang berdoa dengan hati yang tulus. Yang terlambat bukan jawabannya, tetapi kesiapan hati untuk menerimanya. Berdoa itu bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tapi tentang bertemu dengan Allah dalam doa. Ulama besar Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin berkata, sesungguhnya dalam penundaan doa terdapat rahasia yang halus, sebab Allah ingin mendengar suara hambanya berulang kali. Karena itu adalah bukti cinta Allah kepadanya. Bayangkan Allah yang maha kaya, maha agung, justru ingin mendengar suaramu lagi dan lagi. Maka jangan terburu-buru ingin doa itu cepat dikabulkan, sebab mungkin Allah ingin memperlama pertemuan itu denganmu. Terkadang bukan Allah yang menunda, tetapi cara kita berdoa yang perlu diperbaiki. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba akan terus dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, apa maksud tergesa-gesa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ia berkata, aku telah berdoa, tapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad, hadis sahih. Doa bukan transaksi. Doa adalah ibadah yang memerlukan keyakinan penuh. Maka jangan ucapkan doa hanya dengan lisan, ucapkan juga dengan hati yang yakin, jiwa yang ridho, dan niat yang ikhlas. Saudaraku, pernahkah engkau berpikir mungkin Allah belum mengabulkan doa karena Dia tahu jika keinginan itu datang terlalu cepat, hatimu akan menjadi jauh darinya? Allah menunda agar engkau tetap sujud. Allah menunda agar engkau tetap menangis di malam hari. Allah menunda agar engkau tidak lupa bahwa semua ini milik Allah. Dan di saat kau berprasangka baik, maka Allah pun memperlakukanmu sesuai prasangkamu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika engkau berprasangka bahwa Allah akan menjawab dengan cara terbaik, maka itulah yang akan terjadi. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang hubungan antara hamba dan Robnya. Setiap sujud yang kau lakukan, setiap air mata yang kau jatuhkan, semuanya tersimpan di sisi Allah, menunggu waktu terbaik untuk dijawab dengan keindahan yang tak terduga. Mari kita tundukkan hati dan berdoa bersama. Ya Allah, kami memohon kepadamu hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir, dan doa yang tidak tertolak. Ya Allah, jadikan setiap penundaan darimu sebagai kebaikan bagi kami, dan jadikan setiap doa kami sebagai pintu rahmat, bukan penghalang dari karunia-Mu. Ya Allah, anugerahkan kami keyakinan ketika jawaban belum datang, kesabaran ketika penantian terasa panjang, dan keridhaan atas segala ketentuan-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.